السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip sunnah sampai pada permasalahan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bagaimana pandangan ahlus sunnah terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif, berkata al-muallif al-musannif wa huwa al-imam al-Barbahari rahimahullah, wa afdalu hadhihi al-ummah wal kulliha ba'da al-anbiya salawatullahi alaihim ajma'in Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Hakadha ruwiya lana an Ibn Umar qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina adhurina inna khairan nas ba'da Rasulillahi Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman, wa yasma'u bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fala yunkiruh. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan ahlu sunnah wal jamaah berpendapat, berkeyakinan bahwa sebaik-baik umat ini, bahkan sebaik-baik umat seluruhnya setelah para anbiya, setelah para nabi salawatullahi alaihim, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikianlah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar. Qala, Ibnu Umar berkata, kunna naqul, kami, yakni para sahabat, berkata, dan Rasulullah SAW masih ada di tengah-tengah kami
Inna khairan nas, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah nabinya, setelah rasulnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Disebutkan di sini dengan lafaz Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Tetapi wallahu alam dalam hadisnya disebutkan thumma Abu Bakrin, thumma Umar. Dan lafaz yang saya ingat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah fi sahihih, wa Ibnu Umar menyatakan kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummatin nabiy ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kami para sahabat berkata, dan Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Demikian wallahu taala alam. Yang jelas secara makna sama, bahwasanya beliau menyatakan tentang keutamaan para sahabat adalah sebaik-baik manusia setelah nabinya salawatullahi wasallamuhu alaihi. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwa afdalul qurun al-qarnu alladhi bu'itha fihi Rasulullah, sebaik-baik generasi adalah generasi yang Rasulullah SAW ada di tengahnya, yaitu generasi pertama, generasi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang juga dalam kitab-kitab sahih. Cuma dengan lafaz bukan afdalul qurun, tapi khairun nas. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti yang terbaik adalah generasi pertama, generasi yang Rasulullah SAW ada di tengahnya, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan tiga generasi yang disebut dalam hadis ini, generasi pertama, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, adalah generasi-generasi yang dijuluki dengan al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi utama. Wa afdalul qurun al-mufaddalah, dan yang terbaik dari tiga generasi pertama ini, humus sahabah, generasi para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian para sahabat berbeda-beda keutamaannya, bertingkat-tingkat keutamaannya. Tsumma sahabah yatafadalun, fa afdaluhum, maka yang paling afdal adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, alladzina amana bir rasul awwala ma jaa, yang telah beriman kepada Nabi di awal pertama datangnya agama ini. Di awal pertama Rasulullah SAW menyampaikan risalah, maka yang pertama beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa azarahu wa dafa'a anhu, membelanya, mendukungnya. Wa anfaqa amwalahu fi nusratihi, dan menghabiskan hartanya untuk membela Rasulullah SAW. Ini Abu Bakar. Tidaklah satu khawkhah illa suddat illa khawkhatu Abi Bakrin. Tidaklah jendela kecuali tertutup, kecuali jendelanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya ketika itu tidak ada orang lain yang mendukung, menyokong, membantu Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW sangat cintanya kepada Abu Bakar. Lau kuntu muttakhidan khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saja aku mengambil khalil dari manusia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi suhbatun, kata Nabi, tetapi cukup dengan persahabatan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengambil beliau sebagai khalil, sebagaimana mengambil Ibrahim sebagai khalil. Maka Allah SAW tidak mengambil khalil dari kalangan manusia.
Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walazamahu, dari awal pertama masuk Islam dan merupakan orang yang pertama masuk Islam, mendukung dan membantunya, dan terus lazamahu, mulazamah, mengiringinya. Kemana saja Rasulullah SAW pergi, Abu Bakar bersamanya. Kuntu wa Abu Bakar wa Umar, dhahabtu wa Abu Bakar wa Umar, ji'tu wa Abu Bakar wa Umar, safartu wa Abu Bakar wa Umar. Dalam sekian banyak hadis Rasulullah SAW menyatakan, aku pergi bersama Abu Bakar wa Umar, aku datang bersama Abu Bakar wa Umar, aku berangkat bersama Abu Bakar wa Umar, ketika itu aku bersama Abu Bakar wa Umar. Hampir tidak bisa atau tidak pernah terpisahkan radhiyallahu taala anhu. Tsumma tawalla al-khilafah min ba'dihi, kemudian Abu Bakar memegang khilafah setelah atau sepeninggal Rasulullah SAW. Wa qama biha a'zama qiyam, dan menegakkannya dengan sebaik-baik penegakan, melaksanakan amanah khilafah dengan sebaik-baiknya. Wa tsabbata Allahu bihi ad-din, maka dengan Abu Bakar agama ini mapan, mantap, tidak goyah agama kaum muslimin ketika dipimpin oleh Khalifah Ar-Rashid yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ba'dama tazalzalat aqdamun nasi biwafatir Rasul, setelah goncangnya kaki-kaki manusia dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tsabbatahu Allahu tsabatal jibal, Allah mantapkan mereka seperti mantapnya gunung dengan perantaraan sebab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Abu Hurairah bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laula Abu Bakar, kalau bukan karena Abu Bakar akan begini, akan begitu. Kalau bukan karena Abu Bakar akan begini, akan begitu. Disebutkan dengan kalimat yang sampai orang berkata kepada Abu Hurairah, "Mah ya Abu Hurairah, cukup wahai Abu Hurairah, cukup." Artinya jangan berlebihan mengatakan laula Abu Bakar, laula Abu Bakar, laula Abu Bakar. Karena memang barakallahu fikum, jasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat besar ketika memegang khilafah, ketika memimpin kaum muslimin. Juga terpilihnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam keadaan muttafaq alaihim, disepakati oleh semua kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar, dan juga dari kalangan ahlul bait, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, termasuk Fatimah, dan termasuk yang bersama mereka dari ahlul bait. Semuanya ridha dengan Abu Bakar sebagai khalifah. Sehingga Imam Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, man qala Aliun ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra 'ala al muhajirin wal ansar wa 12,000 min as-sahabah. Siapa yang menyatakan Ali lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, berarti dia telah menyalahkan muhajirin, telah menyalahkan ansar, dan telah menyalahkan 12,000 para sahabat. Apa kelanjutan ucapan beliau? Wala ara an yartafi'a ma'a hadza 'amalun ila sama, dan aku tidak menduga amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak melihat bahwa amalannya akan diterima, akan naik ke langit, tidak. Karena ucapannya itu. Karena telah menyalahkan orang-orang hebat, telah menyalahkan orang-orang istimewa, telah menyalahkan orang-orang yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya disalahkan. Ini barakallahu fikum. Baru ucapan yang paling ringan. Bagaimana kalau melaknat? Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar, Allahumma la'an fulan wa fulan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi minal kufri wad dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran dan kesesatan.
Lagi pula, mereka membaiat Abu Bakar bukan karena tidak ada sebab, bukan karena nggak ada isyarat dari Nabi SAW, bukan begitu saja terjadi dengan tidak sengaja. Mereka tahu betul keutamaan para sahabat dan ucapan-ucapan Rasulullah SAW tentang Abu Bakar. Mereka tahu betul bagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan sekian banyak isyarat. Isyarat pertama, Rasulullah SAW menyatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Ketika Nabi sakit, menyatakan suruh Abu Bakar untuk menggantikan aku mengimami manusia. Apakah belum cukup isyarat itu? Bahwa Abu Bakar yang pantas menggantikan Rasulullah SAW. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Dan jangan dikira keluarga Abu Bakar senang. Wah, dipilih menjadi wakilnya. Tidak. Aisyah malah khawatir, takut, ya Rasulullah, Abu Bakar itu suaranya begini, ayahku suaranya perlahan, sering menangis, nggak jelas kalau membaca, supaya jangan disuruh jadi imam. Nabi mengulangi kembali, muri abaki falyusalli bin nas. Perintahkan bapakmu untuk memimpin manusia salat. Sampai yang ketiga kali Allah mengatakan, inna kunna la sawahibu Yusuf. Kamu ini seperti sahabat-sahabat Nabi Yusuf. Isyarat kedua, ketika diriwayatkan ada seorang wanita yang datang dan Nabi menyatakan kembali lagi tahun depan. Wanita tadi berkata, ya Rasulullah, in lam ajidka, bagaimana kalau aku tidak menemui engkau? Perawi berkata, yurid atau turidu al-maut. Yang dimaksudkan oleh wanita tadi, kematian. Ini kalau aku datang, kau sudah tidak ada, sudah meninggal. Illam tajidini, kalau engkau tidak dapat ya aku, datangi Abu Bakar. Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW dalam sakitnya akan wafat, Rasulullah meminta untuk diberikan atau dicatatkan satu tulisan. Uktubu, tulislah, aku akan menuliskan wasiat. Mereka berselisih pendapat. Rasulullah sudah sakit, cukup wasiat itu adalah kitabullah, Al-Quran. Sampai kemudian Rasulullah berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Aku berlindung kepada Allah, manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Ini isyarat bahwa yang akan dituliskan adalah tentang Abu Bakar. Dan masih sekian banyak lagi isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW, dan itu dipahami oleh seluruh para sahabat. Buktinya hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari tadi, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan dikatakan dengan lafaz wa Rasulullah hayyun, atau seperti lafaz yang disebutkan oleh musannif war rasul baina adhurina. Rasulullah SAW masih di tengah-tengah kami. Artinya Rasulullah SAW tahu ucapan-ucapan kami, fala yunkiruh, dan Nabi tidak mengingkari. Maka yang demikian adalah hukumnya hukum marfu'. Hadis ini marfu', seakan-akan ucapan Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW dengar dan Rasulullah SAW diam. Dan ini hadis takriri, hadis takrir, bahwa Rasulullah SAW menyatakan dan menyetujui sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar. Dan Ibnu Umar tidak berkata atas nama pribadinya, tapi berkata atas nama para sahabat. Kunna naqulu, kami berkata. Tidak mengatakan aku berpendapat, tidak, tapi menyatakan kunna naqulu, kami para sahabat berkata. Maka ini khonidana azakumullah merupakan dalil yang paling sahih, yang sangat jelas. Sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, dan beliau yang paling pantas untuk jadi khalifah. Ali bin Abi Thalib tidak menentang dan tidak menyelisihi. Bahkan beliau berkata, uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Ini pun diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan.
Aku tidak suka perpecahan. Aku tidak suka perselisihan. Uqdu ma antum taqdun. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan. Aku tidak suka perselisihan. Hatta takunu jama'atan au amutu kama mata ashabi. Hingga kalian bersatu dalam satu jamaah, atau aku mati saja seperti matinya para sahabatku yang sudah lebih dulu. Lafaz ini menunjukkan kalau Ali tidak ambisius, tidak seperti gambaran para Rafidhah Syiah, tidak seperti gambaran mereka para kadzabun, para pendusta, tidak seperti ucapan dalam Nahjul Balaghah yang seakan-akan Qur'annya Syiah. Di dalamnya terdapat ucapan-ucapan Ali yang seakan-akan dendam kepada Abu Bakar wa Umar, hasad, dengki kepada Abu Bakar wa Umar. Mengapa? Harusnya saya, kok bukan saya? Itu bukan orangnya, itu bukan sifatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang diriwayatkan mengucapkan dengan kalimat yang menunjukkan beliau mementingkan al-jamaah. Uqdu ma antum taqdun fa inni akrahul khilaf. Silahkan putuskan apa yang kalian putuskan, aku tidak suka perpecahan. Hingga takunu jama'atan, hingga kalian menjadi satu jamaah, atau aku mati seperti mereka-mereka yang sudah meninggal lebih dulu. Adapun jasa-jasa Abu Bakar yang disebutkan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang dikatakan bahwa ketika kaki-kaki mereka dalam keadaan tazalzalat, dalam keadaan goncang, aqdamun nas, dengan wafatnya Rasulullah SAW, thabbatahu Allah thabatal jibal hatta thabbata bihil ummah. Ternyata Abu Bakar kokoh seperti kokohnya gunung, dan kemudian beliau menyebabkan yang lain ikut kokoh. Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat gelisah. Rasulullah SAW wafat, Nabi meninggal, terus gimana? Apa yang akan terjadi? Bahkan Umar bin Khattab mengayunkan atau mengacungkan pedangnya dan menyatakan, siapa yang berkata Rasulullah SAW mati, akan aku potong tangannya dan kakinya bersilangan. Rasulullah SAW tidak mati, dia dipanggil oleh Allah dan akan kembali sebagaimana dipanggilnya Nabi Musa, dan kemudian kembali seperti kembalinya Nabi Musa kepada kaumnya. Sebagian mereka merasa akan hancur Islam. Sebagian mereka merasa bahwa mau apa lagi kita berislam kalau nggak ada Nabi. Ila akhirih. Tetapi Abu Bakar naik ke mimbar, fahamidallah wa asna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, amma ba'd, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata Abu Bakar kepada manusia seluruhnya, ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup terus menerus. Diajarkan tauhid, bahwa kalian beribadah kepada Allah, bukan kepada Nabi. Nabi itu manusia, akan wafat, akan meninggal sebagaimana manusia yang lainnya. Tetapi Allah hayyun la yamut, Allah maha hidup dan gak akan mati. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah, atau dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang, atau ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah SAW, bahwa dia adalah qad khalat min qablihi rusul. Muhammad Rasulullah qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Awalnya bukan begitu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah turun sejak perang Uhud, bahwasanya tidaklah rasul, tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sudah lewat rasul-rasul yang telah lalu. Kemana mereka? Semuanya meninggal. Illa kecuali Isa yang diangkat ke langit, dan nanti akan wafat juga, tetap akan wafat juga nanti yaumul qiyamah.
Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan siapa yang berpaling murtad, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Umar mendengar ayat itu langsung gemetar dan terjatuh dan berkata, sungguh demi Allah, seakan-akan ayat itu baru turun sekarang dan turunnya kepada Abu Bakar tentang perkara ini. Padahal ayat itu bukan baru turun saat itu, sudah turun pada perang Uhud ketika diisukan Rasulullah SAW terbunuh. Inilah fiqhnya Abu Bakar dan sahabatnya Abu Bakar, istiqamah, kokoh imannya. Tidaklah mengalahkan manusia Abu Bakar dengan banyaknya puasa dan salatnya, bukan. Walakin ma waqara fi qalbih, tetapi yang membuat beliau di atas yang lainnya adalah apa yang waqara fi qalbih, keyakinan yang ada dalam hatinya. Dengan ujian sedikit yang lain goyah, Abu Bakar tidak goyah. Ketika mereka di perang Uhud mendapatkan isu dari kufar, Rasulullah SAW terkena batu, patah giginya, terjatuh dalam satu gelombang, dan semua panah dan tombak mengarah pada Rasulullah SAW. Dan musyrikin berkata, qutila Muhammad, qutila Muhammad, terbunuh Muhammad, terbunuh Muhammad. Mulai gelisah mereka, patah semangat. Maka dibacakan ayat yang turun ketika itu, ketika Rasulullah SAW diselamatkan oleh para sahabat, dan diantara yang menjadi tamengnya adalah Talhah dan beberapa sahabat yang lain. Turun ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah beliau kecuali seorang rasul yang telah lewat sebelumnya para rasul. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Saat itu Nabi tidak terbunuh, saat itu Nabi tidak mati, tetapi Abu Bakar paham dengan ayat ini berarti akan wafat suatu saat. Karena Allah katakan, afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Maka Abu Bakar berdiri di mimbar tadi mengingatkan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Dan siapa yang berpaling murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Kalian rugi sendiri. Maka mereka pun sadar semua, mantap kembali. Yang kedua, kata Abu Bakar, tentara Usamah berangkat. Ini juga jasa Abu Bakar yang sangat besar. Yang kata Abu Hurairah, kalau saja bukan karena Abu Bakar, maka niscaya kita akan binasa. Kalau saja bukan karena Abu Bakar, entah apa jadinya kaum muslimin. Kufar dari Syam atau dari Persia, Romawi ataupun Persia, dalam keadaan gembira ketika mendengar meninggalnya Rasulullah SAW. Dan mereka muncul semangat kembali ingin menyerang kaum muslimin. Abu Bakar Siddiq dengan keimanannya berkata bahwa tentara Usamah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Ketika wafat mereka belum jauh, kembali mereka. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah, kata Abu Bakar, tentara Usamah berangkat. Semua berkata, ya Abu Bakar, ini kita di dalam negeri sedang kacau, engkau akan mengirimkan tentara ke luar negeri? Urusan dalam negeri kita masih belum beres. Banyak orang-orang yang murtad, banyak orang yang ragu dan seterusnya. Apakah engkau akan memberangkatkan? Kata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan satu sunnah, satu perintah Rasulullah SAW, dan aku nggak akan membatalkan apa yang sudah diucapkan Rasulullah SAW. Aku khawatir, in taraktu syai'an, kalau aku tinggalkan satu sunnah, an azir, aku khawatir aku akan sesat. Dari mana beliau pahami? Dari sekian ayat yang mengancam. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul diancam dengan ancaman yang berat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Demikian pula ayat yang lain.
Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri." Hati-hati orang yang menyelisihi perintahnya. "Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati mereka yang menyelisihi perintah Rasul akan ditimpa fitnah atau ditimpa adzab yang pedih. Maka Abu Bakar menyatakan, tidak akan aku menyelisihi satu perintah pun. Ini perintah Nabi dan jangan dibatalkan. Subhanallah. Mantapnya Abu Bakar. Walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku akan tetap berangkatkan pasukan tersebut sesuai dengan perintah Nabi. Perhitungannya bukan perhitungan kalau begini nanti begitu, kalau begitu nanti begini, bukan. Perhitungannya sunnah. Perhitungannya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdhar", hati-hati kalau menyelisih sunnah. Ternyata hikmah yang didapat sangatlah besar. Ketika pasukan berangkat melewati sekian suku yang akan murtad, mereka berkata, sepeninggal Rasulullah ternyata pasukan mereka tetap solid, nggak jadi murtad. Sekian suku nggak jadi murtad. Dan sampai di sana menghadapi kufar, orang-orang kafir juga berpikir dengan pikiran yang sama. Ternyata sepeninggal pimpinan mereka, tokoh mereka tetap solid. Kembali mereka jatuh mentalnya. Subhanallah. Ini barakallahu fikum hikmah yang sangat besar. Kalau saja bukan Abu Bakar yang menjadi khalifah, entah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan di sini, sabbatahullah. Allah mantapkan dia. Hatta sabata bihil ummah. Hingga umat ini menjadi mantap. Yang ketiga, jasa Abu Bakar yang menunjukkan bahwa umat ini jadi mantap karena Abu Bakar adalah ketika orang-orang murtad tadi berkata, sebagian tidak jadi murtad, tapi sebagian tetap murtad. Beberapa suku dari Banu Hanifah. Dan berkata mereka, kami nggak akan bayar zakat kepada orang yang salawatnya tidak menenteramkan kami. Bukankah Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah, ambillah dari mereka zakat untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan ucapkan salawat untuk mereka, karena salawatmu wahai Rasul menenteramkan mereka. Sekarang Rasulullah SAW meninggal, maka aku tidak akan, atau kami nggak akan memberikan zakat lagi kepada orang yang salawatnya nggak menenteramkan kami. Kami hanya tentram dengan salawatnya Rasulullah SAW. Lihat alasannya, syubhat. Maka diingatkan sampai kemudian Abu Bakar memerintahkan, perangi mereka. Abu Bakar yang terkenal lembut, yang terkenal bagaimana lembutnya beliau, perangainya, masya Allah, yang mudah menangis ketika membaca Al-Quran, ketika salat. Tetapi ketika perkara yang seperti ini, beliau lebih tegas daripada Umar. Umar menyatakan, ya Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, bukankah mereka masih salat? Bukankah mereka bersyahadat? Bukankah Nabi berkata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah? Bukankah Nabi berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqih. Kata Abu Bakar, bukankah dikatakan illa bihaqqih? Wa min haqqi la ilaha illallah as-salatu waz zakah. Wa inni la ufarriq baina salati waz zakah. Dan aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Wallahi law kana inaqan, walaupun seekor anak unta yang biasa mereka berikan fi ahdi Rasulullah SAW, laqatalnahum alaih. Wallahi, walaupun seekor anak unta mereka tidak mau serahkan, yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah SAW di masa Rasulullah SAW masih hidup, kemudian sekarang tidak mau, laqatalnahum alaih, sungguh kami akan perangi mereka karenanya. Kata Umar, aku melihat Abu Bakar alal haq, maka berangkatlah pasukan memerangi murtadin. Maka tidak lagi mereka berani, satu orang pun, apalagi satu kelompok,
untuk menyatakan aku nggak mau sholat atau aku nggak mau zakat, nggak ada. Karena Abu Bakar cuma 2 tahun beliau memimpin sebagai khalifah, tetapi sungguh peranannya sangat besar. Sabbatal muslimin, memantapkan kaum muslimin di atas agamanya, memantapkan kaum muslimin di atas akidah, memantapkan kaum muslimin di atas prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip Islam. Radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Maka dikatakan di sini jasa-jasanya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa radda bihi al-murtaddin wal kuffar, membantah, menentang para murtaddin dan orang-orang kafir. Fawaqqadal Islam ba'da wafatir Rasul, maka semakin kokohlah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tsumma tuwfiya wa dufina ma'ar Rasul, kemudian beliau wafat dan dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Fahuwa sahibu hayyan wa mayyita, maka Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW ketika hidupnya dan ketika matinya. Ketika hidupnya selalu bersama Rasulullah SAW. Nabi menyatakan kuntu wa Abu Bakar, dhahabtu wa Abu Bakar wa Umar. Aku di sana bersama Abu Bakar wa Umar. Aku di sini bersama Abu Bakar wa Umar ketika hidupnya. Ketika matinya juga sama. Di sini Rasulullah SAW, di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di sebelahnya lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika hidupnya dan ketika matinya. Wa idhuma fil ghar, dan juga ketika keduanya dalam gua. Ketika hijrah. Qala, Allah katakan dalam Al-Qur'an, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan ketika keduanya dalam gua, ketika berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Abu Bakar gelisah, bukan mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Ya. Ketika berangkat berdua bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar berjalan di depan, terus terpikir bagaimana kalau musuh dari belakang, berjalan di belakang Rasulullah SAW. Ya. Terpikir lagi bagaimana kalau datang dari kanan, jadi kanan Rasulullah SAW. Berpindah lagi ke kiri. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, ya, aku berpikir, kalau musuh datang dari depan, aku khawatir, maka aku di depan, biar aku yang lebih dulu. Aku khawatir, jangan-jangan dari belakang, maka aku pindah ke belakang. Aku khawatir, jangan-jangan dari kanan, aku pindah ke kanan. Aku khawatir, jangan-jangan dari kiri, aku berpindah ke kiri. Sampai ketika sembunyi di ghar Hira, maka Abu Bakar juga begitu, menjaga Rasulullah SAW biar jangan terlihat. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ikhwani fillah azakumullah, yang Allah kekalkan beritanya dalam Quran. Allah kekalkan beritanya dalam Quran, idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fahuwa afdalul ummah, maka beliau adalah sebaik-baik umat setelah nabinya. Tsumma yalihi Umar, baru kemudian yang berikutnya adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Tsanil khulafa, yang kedua dari khulafa ar-rasyidin. Tsumma yalihi Utsman, kemudian yang ketiga adalah Utsman. Kemudian yalihi, yang berikutnya adalah Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Haula'i humul khulafa, merekalah al-khulafa ar-rasyidin radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Semoga Allah meridai mereka. Tsumma baqiyatul ashrah, yang berikutnya insyaallah 10 orang yang dijamin dengan surga. Artinya susunan keutamaan dari para sahabat. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Yang berikutnya sisa dari 10 yang dijamin dengan surga. Karena dijamin dengan surga 10 orang tadi, diantaranya 4 khulafaur rasyidin. Sehingga sisanya yang 6 adalah tingkatan berikutnya. Yang berikutnya
adalah pengikut perang Badar. Yang berikutnya yang berbaiat di Baiatur Ridwan. Yang berikutnya adalah Muhajirin. Dan kemudian Ansar. Kemudian dibagi lagi yang masuk Islam sebelum Fatah dan kemudian masuk Islam setelah Fatah. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala.